Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Aziz Ridho, SPDI, MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Kurnia dengan NIM 1051911011722. Saya Rahmawati dengan NIM 1051911100822. Saya atas nama Ainul Amalia Sultan dengan NIM 10519110222. Di video kali ini kami akan membahas tentang kedatangan imperialisme barat ke Indonesia. Pada abad ke-16 mulai terdapat suasana baru di perairan Indonesia. Selama berabad-abad, perairan Nusantara hanya dilayari oleh kapal-kapal Indonesia dan Asia, seperti Cina, Pegu, Gujarat, Benggala, Persia, dan Arab. Tetapi sejak abad ke-16 di perairan Nusantara muncul pelaut-pelaut dari Eropa. Orang Portugislah yang mulai muncul di Indonesia. Kedatangan mereka ke Indonesia disebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, dorongan ekonomi. Mereka ingin mendapat keuntungan besar dengan berniaga. Mereka juga ingin membeli rempah-rempah di Maluku dengan harga yang rendah dan menjualnya di Eropa dengan harga yang tinggi. Yang kedua, hasrat untuk menyebarkan agama Kristen dan melawan orang Islam. Sejak abad ke-8, kaum muslimin menguasai Jazirah Andalusia, di mana terdapat negara Portugis dan Spanyol. Selama itu pula terjadi perang dan pertarungan antara orang Kristen dan kaum muslimin, baik di Andalusia maupun di Timur Tengah. Yang ketiga, berpetualangan, yang timbul karena sikap hidup yang dinamis. Pelaut-pelaut Portugis itu ingin melihat dunia di luar tanah airnya. Dengan faktor-faktor dorongan tersebut itulah orang Portugis berlayar menyusuri pantai barat Afrika, terus ke selatan dan melingkari Tanjung Harapan dan menuju ke India. Setelah kompeni dikepalai oleh Gubernur Jenderal J.P. Kon, maka tujuan mereka makin jelas, yakni menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia secara sendiri atau monopoli. Dalam upaya melaksanakan monopoli, mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Kompeni mulai menguasai berbagai wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktik sedemikian itu sudah tentu merugikan kerajaan-kerajaan di Indonesia, sehingga di mana-mana mulai timbul perlawanan terhadap kompeni. Upaya Islam mengusir penjajah. Proses kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah diraih. Dalam prosesnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai elemen masyarakat, salah satunya perjuangan umat Islam yang memberikan kontribusi besar bagi terbentuknya Republik Indonesia yang merdeka. Masuknya bangsa Eropa ke wilayah Nusantara yang kelak nantinya menjadi negara Indonesia dimulai pada awal abad ke-16 langsung mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Misalnya seperti Kerajaan Malaka melawan Portugis, Kerajaan Ternate melawan Portugis, Kerajaan Banten melawan Belanda, Kesultanan Mataram Islam melawan Belanda, serta Kesultanan Aceh melawan Belanda. Kegigihan pihak kerajaan Islam dalam melawan penjajah membuat bangsa Eropa kesulitan untuk bisa sepenuhnya menguasai wilayah di Nusantara. Meskipun pada akhirnya tidak sedikit juga kerajaan Islam di Indonesia yang sempat jatuh ke tangan Belanda. Terlepas dari itu, semangat perjuangan yang dimiliki umat Islam pada masa itu masih terus membara. Dinamika perjuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia mendapat perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantara. Kemudian yang kedua, perjuangan para ulama dalam memimpin rakyat melawan penjajah. Selain dipimpin oleh para tokoh dalam kerajaan Islam, perlawanan terhadap bangsa penjajah juga dilakukan sendiri oleh para ulama.
Para ulama memimpin perlawanan bersama rakyat Indonesia hingga terbentuknya gerakan-gerakan sosial di kawasan Nusantara. Salah satu contohnya pada Perang Paderi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Akibat Perang Paderi, timbul gerakan-gerakan Islam seperti Gerakan Tiga Haji di Lombok, Gerakan Air Gunawan di Jambi, Gerakan Haji Aling Kuning di Kalimantan Timur, Gerakan Kiai Haji Wasid dari Cilegon, dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh Islam dalam peradaban di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir pada 14 Februari 1871 di Desa Ngedang, Jombang, Jawa Timur. Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dia mendirikannya bersama Kiai Wahab Hasbullah pada 31 Januari 1926 guna mempertahankan faham bermazhab dan membendung faham pembaharuan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berkata dalam Kongres Nahdlatul Ulama di Banjarmasin, Kalimantan pada 1935, "Janganlah kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab buat bercerai-berai, berpecah belah, bertengkar-tengkar dan bermusuh-musuhan. Padahal agama kita hanya satu belakang, yaitu Islam." Sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan murid dari Syekh Mahfud, seorang ulama Indonesia yang menjadi pakar ilmu hadis. Ilmu dari gurunya inilah yang menjadi bekalnya untuk mendirikan pesantren Tebuireng, Jombang. Yang kedua, Ahmad bin Muhammad Asy-Syurkati. Ahmad Syurkati lahir di Pulau Arku, daerah Donggala, Sudan. Pada 1875, sempat mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir, dan Mekah. Syurkati kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jamiat Khair, organisasi yang didirikan warga keturunan Arab di Jakarta untuk mengajar. Karena ketidakcocokannya, dia keluar serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Tanggal pendirian madrasah itu kemudian menjadi tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad. Tujuan organisasi ini selain memurnikan Islam juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dengan menyandang nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, seorang khatib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya Siti Aminah, putri seorang penghulu praktik sejak kecil. Dia mendapat didikan lingkungan pesantren serta menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia, didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Tujuannya itu adalah untuk menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putera dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Dari ruang gerak terbatas di Kauman, Yogyakarta, organisasi ini kemudian meluas ke daerah lain termasuk luar Jawa. Yang keempat, Ahmad Hasan. Nama kecilnya Hasan bin Ahmad, lahir di Singapura pada 31 Desember 1887 dari keluarga campuran Indonesia dan India. Hasan muda memiliki beberapa profesi, mulai dari guru hingga seorang pronis, baik di Singapura maupun di Indonesia. Pada saat di Bandung, ia bertemu dengan Muhammad Nasir, yang nantinya akan menjadi tokoh penting. Mereka berdua kemudian menerbitkan majalah Al-Lisan dan Pembela Islam. Sosok Ahmad Hasan memiliki pemikiran yang kritis. Dan Muhammadiyah dalam peradaban Islam di Indonesia. Muhammadiyah telah menjadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, baik di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Tujuan dari gerakan dakwah adalah terciptanya masyarakat utama, adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia tidak pernah lelah membuat yang terbaik untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatil alamin. Muhammadiyah berperan penting dalam peradaban Islam di Indonesia.
Di antaranya yaitu yang pertama, penyebaran Islam moderat. Muhammadiyah menyebarkan Islam moderat melalui institusi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, menciptakan nilai-nilai sosial budaya. Muhammadiyah berperan menciptakan nilai-nilai sosial budaya dan tata laksana dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah bertujuan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang keempat, menyatukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah mengadopsi konsep menyatukan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan. Yang kelima, menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Muhammadiyah berperan sebagai problem solving berbagai permasalahan bangsa, baik dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.